Jumpa lagi, kami teruskan dialog di Economic Corner kali ini dengan tema tentang mengakselerasi ekonomi Lampung, Pak. Tadi di pertama kita sudah breakdown beberapa isu. Nah, ini ada yang sedikit detail, kita bicara tentang sektor konstruksi nih, Pak. Pemerintah akan membuat program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa saat yang lalu juga ada penghapusan PPNBM untuk otomotif misalnya. Tetapi faktanya kemudian daya beli masyarakat belum terlalu terdongkrak secara signifikan. Ini ada apa nih sebetulnya, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi kita kan minus, Pak, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi minus itu artinya orang bukan mendapatkan pendapatan, tapi orang mengambil dari tabungannya gitu. Nah, tapi ini kan bisa digerakkan dengan cara kelas menengah ke atas yang memiliki tabungan, kelas masyarakat yang memiliki donasi tambahan itu juga mau bergerak gitu kan. Maka dilakukanlah beberapa insentif. Contoh yang kemarin mobil, dan kemudian sekarang pemerintah ingin membuat rumah gitu. Sebenarnya ini bisa menjadi insentif yang baik ketika memang masyarakat melihat potensi jangka panjang ini masih aman, Pak. Tapi kalau mereka melihat bahwa ini masih panjang, masalah yang dihadapi, masalah kesehatan ini misalkan masih dia perkirakan masih jauh, ya mereka juga enggan juga kan. Mereka berhitung juga, kenapa saya harus beli sekarang kan? Karena kebutuhan perut saya dan kebutuhan yang lain-lainnya harus saya selesaikan dulu gitu. Ya. Nah, Ya, harapan dari vaksinasi kan masyarakat kelas menengah ke atas kan sekarang sudah mulai ada optimisme gitu kan. Tetapi belum berdampak signifikan terhadap daya beli itu. Ya karena kita lihat di dalam prakteknya masyarakat masih banyak yang terkena COVID kan. Di masyarakat di mana-mana terkena COVID. Baru 4% yang 5% yang dapat dosis lengkap ya. Herd immunity itu kan tercapai kalau sudah ada hampir di sekitar 30% kan. Sehingga mungkin mereka masih ya wait and see. Tetapi ketika misalkan pemerintah ya tentu saja dengan menggunakan subsidi harga yang jauh lebih murah, itulah baru menjadi insentif kan. Tapi kalau misalkan harga mereka lihat masih harga yang normal atau di bawah normal sedikit, mereka belum bergerak. Nah ini yang diperlukan tadi, bagaimanapun kalau kita bicara tentang ekonomi adalah dalam kondisi seperti sekarang ini peran pemerintah. Pemerintah harus habis-habisan mengambil langkah-langkah yang bisa membantu masyarakat untuk melakukan pergerakan ekonominya. Jadi peran pemerintah sangat dominan kali ini ya. Jadi karena di semua sektor swasta juga terpuruk semua. Nah, pemulihan ekonomi nasional dengan kondisi seperti ini, kira-kira kapan kita bisa berharap, Pak? Di kuartal berikutnya ini kah? Atau di akhir tahun ini dengan kondisi yang lebih diakselerate ini, mampukah kita bisa tumbuh 4% sampai 5% begitu? Ya, jadi kita lihat kondisi internasional dulu, Pak. Dari kelihat kondisi internasional, memang ada beberapa negara itu sudah mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya. Contoh misalkan Cina. Ya. Contoh kemudian beberapa negara Amerika. Ya. Kemudian beberapa negara Eropa. Ini kan potensi karena kita melakukan ekspor. Ya. Nah, potensi mereka yang sudah baik ini menyebabkan beberapa komoditas unggulan kita ini sudah mulai naik harganya. Contoh misalkan batu bara, kemudian batu bara, kemudian sawit, kemudian minyak juga kan sudah mulai bergerak naik. Nah ini sebenarnya punya potensi yang baik, Pak. Tetapi sekali lagi ini juga sangat tergantung dari kondisi penyakit ini lagi. Iya betul. Ketika penyakit ini naik lagi, maka ini juga akan melambat lagi kan. Yang kita harapkan sebenarnya ininya turun, dianya cepat naik begitu. Kalau misalkan kita tuntas vaksinisasi di triwulan pertama tahun depan ya. Bulan depan, maka kelihatannya di triwulan berikutnya kita akan boom, Pak. Karena pasar dunia sudah mulai membaik dan mereka sudah mulai dalam tanda petiknya toleran terhadap aktivitas kita kan. Betul. Ini kadang-kadang kan kita masih dihalang-halangi, contoh saja sederhana kita untuk ke Mekah saja kan masih dihalangi karena memang mereka belum toleran terhadap
bagaimana kita menangani ini. Nah, sementara di Amerika beberapa kerumunan sudah ada, lalu kemudian orang sudah mulai lepas masker dan sebagainya karena vaksinasi juga sudah mencapai 50% lebih di sana. Iya. Nah, Makanya saya katakan tadi, pemerintah harus kerja keras. Yang pertama, melakukan vaksinisasi dan mengajak perusahaan-perusahaan besar itu, konglomerasi dan sebagainya, untuk ikut vaksin ini secara cepat. Kalau itu tidak dilakukan, potensi ini menjadi sia-sia kita. Sehingga bagaimanapun lah kita bisa berkata bahwa kita belajar dari pengalaman flu burung, kita belajar pengalaman dari antrak zaman dahulu itu, kesehatan ini modal utama. Ketika kita mampu untuk mengatasi kesehatan, berjalan. Tetapi juga mungkin bisa kita lepas-lepas saja, Pak. Kayak pada saat flu burung kan. Udahlah herd immunity aja lah. Yang mati-mati berapa terserah kita. Ya mungkin jadi selesai alamiah juga, gitu. alami aja. Herd immunity alamiah. Tapi kan nggak boleh kan kita Betul. sebagai negara Pancasila kan kita tidak boleh. Hak hidup ya. Iya, Hak satu hidup nyawa itu. manusia itu merupakan sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan hanya sekedar pendapatan gitu. Saya pikir disitulah kita, pemerintah, melakukan usaha-usaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini masih ada, penyakit ini masih ada, kemudian masyarakat harus tetap menjalankan prinsip-prinsip kesehatan, dan yang paling penting secepatnya vaksinisasi ini kita tuntaskan. Nah, untuk Lampung angka pertumbuhan 4%, 5% ini sebetulnya berat atau sedang-sedang saja atau masuk akal? Masuk akal, Pak, karena kita sekarang di triwulan ke pertama di tahun 2021 ini kita sudah 3,4-an persen. Ya. Jadi mungkin kalau kita dalam kondisi ya selesailah sedikit ini ya Pak ya, artinya sama aja posisi dengan kemarin, dalam tingkat harga barang dunia sudah mulai membaik dan aktivitas beberapa daerah sudah berjalan dengan baik, kita kelihatannya kalau kembali ke 5 itu rasanya tidak mudah, mustahil Pak. ya? Nggak mustahil, Pak. Ya. Tapi dengan syarat tadi itu ya, Iya. dengan syarat Asumsi kesehatan ya, kesehatan harus dibereskan dulu. Dibereskan dulu. Tidak ada lagi ledakan-ledakan berikutnya. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam sektor tadi Bapak mengatakan pariwisata secara umum, pertanian di Lampung, yang paling dominan yang potensial untuk dari track record di triwulan 1 untuk menuju triwulan 2 ini apa? Pertanian, Pak. Pertanian masih tetap ya? Masih tetap, Pak. Karena memang kita kan hampir 63% share sektor pertanian itu yang terbesar di kita. Jadi itu memang bagaimanapun kita harus menjadikan sektor pertanian itu sebagai leading sektor dan juga menjadi leading sektor gitu ya. Jangan kemudian dia memberikan sumbangan yang besar tapi kemudian kita kelihatannya seperti perlakukan sederhana saja gitu. Orang istimewa kan harus diperlakukan istimewa. Perlakukan VVIP kalau VVIP. Contoh sederhana misalkan, bagaimana kita memberikan masalah dasar, Pak. Bibit, kemudian pupuk, kemudian pemasaran biasanya sekarang sudah mulailah kita rangkuh beberapa online itu untuk membantu pemasaran di Lampung. Dan itu punya potensi yang sangat besar kalau Lampung ini untuk kita kembangkan. Baik, nanti akan kita detailkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah break ini saya akan kembali menyapa Anda.